Kalau orang sudah sholat, dan sholatnya tingkatannya sudah khusyuk, nggak peduli orang ngomong apa, ada suara apa, tidak mengganggu lagi. Nah, Anda yang sholat menyalahkan orang lain ribut, Anda yang sholat menyalahkan orang lain yang bicara di luar Anda, sebetulnya Anda itu nggak sholat. Anda sedang mendengarkan suara lain yang datang telinga Anda. Nggak sholat. Ngaku aja sholat. Beruntung sekali mereka-mereka yang setiap ruang dan waktu, setiap saat selalu merasakan kehadirannya, merasakan pelukannya, merasakan cinta kasihnya. Dan rugi sekali mereka yang tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh diri palsunya, tertipu oleh egonya, sehingga tidak pernah merasakan kedamaian sepanjang hidupnya, karena selalu hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita hadir di sini saat ini sekarang, karena kalau kita hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang, maka kita akan merasakan kedamaian yang sangat dalam. Semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya Allah. Semoga kita dibukakan pintu kesadarannya, pintu intelijensianya, sehingga kita bisa membangkitkan kreativitas, intuisi yang ada di dalam diri kita, seraya menyapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini supaya ada judulnya, saya beri judul damai. Damai itu adalah jeda antara dua perang. Jadi ada dua kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama damai, yang kedua perang. Kata perang di sini saya kasih tanda kutip karena saya ingin menyampaikan pesan yang lain dari sekedar perang fisik yang selama ini kita kenal. Oleh karena itu saya ingin menyitir satu pandangan yang sangat cerdas dari seorang ahli fisika yang bernama Albert Einstein. Beliau menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, karena perdamaian itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Jadi ada dua hal di sini, yang pertama kekuatan, yang kedua adalah pengertian. Sekelas beliau tentu saja kalau bicara tidak asal, karena sepanjang hidupnya saya melihat hampir semua ahli fisika di ujung perjalanannya ternyata menjadi ahli spiritual. Kita tengok ya, yang paling terkemuka ada ahli fisika namanya Nikola Tesla. Sehingga Tesla ini sudah dijadikan sebagai satuan dasar untuk medan magnet. Jadi kalau di laboratorium mengukur medan magnet berapa kuat, maka dinyatakan dalam Tesla.
Seperti berapa massa tubuh kita dinyatakan dalam kilogram. Berapa jauh kita berjalan dinyatakan dalam kilometer, itu namanya satuan. Jadi Tesla itu diabadikan sebagai nama satuan dari kuat medan magnet, itu Tesla. Nah, yang hebat dari Tesla itu beliau menyampaikan sebuah pandangan yang sangat universal dalam fisika kuantum yang menyatakan bahwa semesta ini tiada lain adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan ketika Nikola Tesla menyatakan semesta ini adalah energi, vibrasi, dan frekuensi, sekarang temuan-temuan dan penjelasan-penjelasan tentang berbagai rahasia semesta terungkap semuanya. Hal yang sederhana saja, misalnya seorang ibu merasa gelisah. Ternyata kegelisahan itu adalah indikasi bahwa anak kandungnya yang sedang berada di jauh sana mengalami sesuatu. Jadi apa yang dirasakan seorang anak bisa dirasakan seorang ibu, karena anak dan ibu itu berada dalam satu medan energi. Anak punya frekuensi, ibu punya frekuensi. Anak punya vibrasi, ibu punya vibrasi. Karena yang namanya seorang anak, selnya secara materi berasal dari ibunya. Secara fisik itu, secara psikologis yang namanya anak itu pasti ya, segala akumulasi emosi pada anak bisa jadi akumulasi emosi pada seorang ibu. Ketika dipahami dalam konteks fisika kuantum dari sisi energi, frekuensi, dan vibrasi, hal sekecil itu yang dulu tidak terjelaskan sekarang menjadi terang benderang. Jadi Einstein menyatakan bahwa perdamaian itu bukan urusan kekuatan, perdamaian itu bukan urusan kekerasan, tapi perdamaian itu adalah urusan pengertian. Sederhana saja, ada seseorang yang berjanji kepada kita, pada saat dia pinjam sesuatu kepada kita, dia akan mengembalikan di hari H. Ternyata hari H dia tidak bisa mengembalikan. Ketika kita tidak punya pengertian tentang itu, pasti kita akan gelisah. Kita akan marah. Bahkan kita berfokus saja pada janji dia, kok dia tidak menepati janjinya, padahal dia janji hari H yang ditentukan oleh dia sendiri. Tetapi begitu menyelinap pengertian dari dalam diri kita, jangan-jangan dia belum siap. Jangan-jangan dia belum punya. Jangan-jangan sebetulnya dia bukan tidak mau untuk mengembalikan, karena yang akan dikembalikannya belum ada. Ketika pengertian menyelinap, yang muncul di sini bukan kebencian, tapi cinta. Yang muncul di sini adalah kasih sayang. Ketika muncul kasih sayang, malah yang muncul berikutnya adalah doa. Doa yang dipanjatkan, semoga dia punya kemampuan untuk mengembalikan. Disitulah muncul yang namanya kedamaian. Karena kedamaian ini adalah soal pengertian. Kedamaian itu soal toleransi. Kedamaian itu soal kita memahami pihak lain, dan kita saat itu sedang sadar, dikendalikan oleh kesadaran kita sendiri. Jadi apa yang dikatakan Einstein ini saya rasakan, saya alami.
Begitu kita menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain, tidak ada kedamaian. Begitu kita melakukan tindakan penindasan pada pihak lain, walaupun pihak lain itu tidak berdaya dengan tindakan dan penindasan kita, di situ yang muncul adalah kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu itu lebih buruk dari penjajahan. Banyak yang tidak berdaya dalam sebuah komunitas, di komunitas kecil saja di rumah, karena begitu superiornya seorang bapak sebagai pemimpin rumah tangga, siapapun yang bicara di rumah itu selalu saja di-cut, tidak boleh berbicara apalagi protes, dan semua dibungkam dengan kekuatannya. Kelihatan sepertinya damai, tetapi di situ telah terjadi penindasan, di situ telah terjadi perampasan kebebasan untuk berbicara, dan itu yang disebut dengan kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu lebih buruk daripada penjajahan. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada kebebasan, tidak ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. Karena di balik kata damai itu ada kebebasan sekaligus juga ada keadilan. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, sisi etimologi, ternyata Islam itu dari kata aslamu. Aslamu itu arti yang sebenarnya adalah damai. Aslamu itu arti yang sebenarnya adalah damai. Dan di balik kedamaian itu ada yang menyelinap yang namanya kesejahteraan. Makanya setiap orang memulai pidato atau setiap orang yang bertemu dengan orang lain selalu mengucapkan kata damai. Assalamualaikum. Kesejahteraan, kedamaian bagi Anda. Waalaikumsalam. Dan semoga juga kedamaian, kesejahteraan juga bagi Anda. Itu kalau dipahami dengan kesadaran, kata-kata itu sebetulnya mengandung sebuah pesan spiritual yang sangat universal. Sayang sekali kata assalamualaikum malah sekedar menggantikan kata permisi. Sayang kata assalamualaikum tidak dipahami sebagai sebuah ungkapan toleran, ungkapan pengertian kepada pihak lain. Orang menagih utang pakai assalamualaikum, setelah itu marah-marah. Tidak ada assalamualaikum di situ. Yang ada adalah perampasan, yang ada penindasan, dan dia tidak punya pemahaman dan pengertian pada pihak lain. Yang penting apa yang dia mau saat itu harus dia dapat. Salam macam apa yang semacam itu? Itu sebabnya yang beragama Islam, yang menjalankan sholat sehari semalam paling tidak 5 waktu, dan setiap kali selesai sholat kalian selalu menengok ke kanan dengan membacakan salam, kemudian itu menengok ke sebelah kiri mengucapkan salam. Apa maknanya? Kanan dan kiri itu adalah lambang, simbolisasi. Sebut saja kanan itu adalah simbolisasi apa yang disebut enak oleh kita. Sebut saja kiri itu adalah simbolisasi apa yang disebut tidak enak oleh kita. Katakanlah kanan itu adalah simbolisasi dari apa yang kita inginkan. Katakanlah kiri itu adalah simbolisasi dari yang tidak kita inginkan. Dan kita sudah berjanji damai terhadap yang kita inginkan dan damai terhadap yang tidak kita inginkan. Jadi sebetulnya damai di situ adalah pengertian. Pengertian di situ bahwa yang kita inginkan itu bagus kalau itu terjadi, yang tidak diinginkan pun bagus kalau itu terjadi. Karena di balik yang kita inginkan, di balik yang tidak kita inginkan, di situ ada pesan semesta yang harus kita tangkap. Disitulah yang namanya kebenaran. Tapi kita lupa, saking rutinnya melaksanakan sholat, sehingga ketika mengucapkan salam ke sebelah kanan sambil nengok, salam ke sebelah kiri sambil nengok loh, sambil nengok.
Artinya apa yang kamu ingin, tengok. Apa yang kamu tidak ingin juga tengok. Dan berilah pengertian pada kedua-duanya, maka Anda akan menemukan kedamaian. Jadi damai itu sebetulnya saat kita punya pengertian untuk bisa menerima yang kita ingin dan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Jadi kedamaian tidak ada di luar, kedamaian ada di dalam. Karena pengertian tidak ada di luar, pengertian diciptakan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, saya ingin menyampaikan satu ayat dulu, ya. Ini saya ambil dari Quran surat Al-Anfal ayat 61. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita sadar membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisalmi. Nah, di sini ada salam, ada Islam. Fajnah laha. Ya. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, nah ini saya setuju dengan terjemahan Depak, di mana aslamu, Islam, itu diterjemahkan sebagai damai. Wa in janahu, ya, lisalmi fajnah laha. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya. Jadi kalau ada seseorang yang condong pada perdamaian, maka kita harus condong kepada mereka yang condong kepada perdamaian. Ini contoh. Ada orang berdebat si A dengan si B. Si A dan si B ini sebetulnya kita tahu yang benar itu si A sebetulnya. Si B itu nggak benar. Tetapi untuk perdamaian kita tidak memihak pada si A, tidak memihak pada si B. Demi perdamaian. Ya kan? Kan ada cerita tuh. Ada cerita yang sangat inspiratif. Jadi seekor rusa, ya, berdebat, ya, dengan rusa lain. Pokoknya persisnya ceritanya seperti apa tidak penting, yang penting simbolisasinya. Nah, si rusa ini, si rusa A sebut saja, berdebat dengan rusa B soal warna rumput. Rusa yang A ini tahu kalau warna rumput itu sebetulnya hijau. Tapi rusa B ini, ya, berpendapat kalau warna rumput itu biru. Gitu. Lalu karena perdebatan tidak ada akhirnya, si A dengan si B itu datanglah kepada seekor singa. Sebut saja dia si raja hutan. Dan saat itu, ya, yang dihukum oleh singa itu adalah si A. Padahal si A itu benar menyatakan rumput warnanya hijau. Kok yang dihukum bukan si B yang menyatakan rumput warnanya biru? Kenapa begitu? Si A ini sudah tahu kalau rumput warnanya hijau. Terus kenapa mesti terganggu dengan si rusa B yang menyatakan rumput warna biru? Kalau orang sudah tahu itu benar, harusnya tidak terganggu lagi. Apapun kata orang tentang pendapatnya, dia sudah tahu kok warna rumput hijau. Tapi dia terganggu, ingin dapat pembenaran. Orang yang masih terganggu dan menyatakan dirinya benar dengan pihak lain, sebenarnya dia tuh belum benar sepenuhnya. Masih perlu pasukan lain untuk membenarkan dirinya. Itu sebabnya yang dihukum oleh singa itu si A.
Kan si A protes, loh kenapa saya dihukum? Kan betul rumput warnanya hijau. Saya tidak menghukum pendapat soal hijau atau biru, tapi saya menghukum ketololan kamu. Harusnya kalau kamu sudah tahu rumput warna hijau, ya nggak usah melayani pendapat lain yang mengatakan rumput warna biru. Kok susah amat sih? Ini kan soal kebijaksanaan. Ya, demi perdamaian maka yang dihukum si A, karena yang tolong si A, melayani ketidaktololan si B. Jadi orang yang mengatakan dirinya sudah sadar tetapi suka berdebat dengan yang tidak sadar, menurut saya yang disebut sadar itu dia pun belum sadar. Hanya mengklaim dirinya seakan-akan sudah sadar. Kalau sudah sadar harusnya tidak usah ya berdebat dengan yang tidak sadar. Yang lucu kan orang sadar minta dihormati sama orang yang tidak sadar. Makanya bulan Ramadan banyak sekali itu ya spanduk-spanduk yang ditulis hormati yang berpuasa. Kan harusnya spanduk itu bukan itu yang benar. Yang benar itu hormati yang tidak berpuasa. Loh kan yang puasa itu sudah sadar. Yang tidak puasa katanya tidak sadar. Masa yang tidak sadar harus mengajari yang sadar? Harusnya yang sadar ngajari yang tidak sadar. Jadi harusnya ya, harusnya bulan puasa itu spanduknya yang benar itu hormati yang tidak berpuasa. Lah orang yang puasa minta dihormati. Sama seperti di masjid ada orang sedang sholat, ada tulisan juga di masjid, hormati yang sedang sholat. Lah kalau orang sholat minta dihormati yang tidak sholat, pertanyaannya yang sadar siapa? Yang sadar yang nggak sholat. Oh yang sholat minta dihormati. Kalau orang sudah sholat dan sholatnya tingkatannya sudah khusyuk, nggak peduli orang ngomong apa, ada suara apa, tidak mengganggu lagi. Nah Anda yang sholat menyalahkan orang lain ribut, Anda yang sholat menyalahkan orang lain yang bicara di luar Anda, sebetulnya Anda itu nggak sholat, Anda sedang mendengarkan suara lain yang datang telinga Anda. Nggak sholat, ngaku aja sholat. Kalau orang sudah tingkatannya khusyuk, sudah tahu siapa yang disembah, sudah ingat kepada yang disembahnya, nggak terganggu orang ngomong apa. Mobil mau lewat, sepeda motor nggak peduli lagi. Terganggu itu artinya Anda belum beres. Orang yang sudah beres itu tidak pernah terganggu. Yang masih terganggu itu belum beres. Tapi kita suka menuduh pihak lain seakan-akan mengganggu. Sebetulnya tidak ada orang lain di luar kita yang bisa mengganggu kita kalau kita tidak mengizinkannya. Terganggu itu urusan kita dengan diri kita sendiri, bukan urusan kita dengan orang lain. Makanya jangan mimpi ya, jangan mimpi. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, orang belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian dia keluar ya berpidato tentang perdamaian, omong kosong. Kalau ingin mendamaikan dunia, sederhana kok, damaikan negara. Dan kalau ingin mendamaikan negara, sederhana, damaikan level kecil dari negara, namanya keluarga. Udah selesai. Lah bagaimana bisa damai negara ini? Bagaimana bisa damai dunia ini? Yang terjadi di setiap ruang dan waktu, di level kecil terjadi peperangan hebat. Apa perang itu sesungguhnya? Perang itu kan sebetulnya intimidasi. Perang itu memaksakan kehendak. Perang itu tidak bisa menerima orang lain berbeda. Perang itu tidak ada pengertian. Perang terjadi karena itu sebetulnya. Nah, kalau kalian belum mengerti perang itu apa, nanti saya tunjukkan dari kamus. Ini dulu.
Jadi kalau ada orang yang condong pada perdamaian, ikutilah kita condong pada dia. Karena perdamaian adalah segalanya, bukan soal benar salah. Jadi singa tadi itu dengan bijaksana menghukum A, bukan menghukum B. Karena tidak penting ya, rumput hijau, rumput biru. Yang penting ada rumputnya kan? Iya, dan mereka bisa makan kok. Soal warna nggak penting. Yang penting rumputnya ada dan mereka bisa makan. Itu tidak esensial. Bukan substansi yang harus diperdebatkan. Kan kita terbiasa begitu. Suka memperdebatkan yang tidak esensial. Dari dulu sampai sekarang perdebatan tentang sholat selalu saja soal kunut dan tidak kunut. Gak esensial. Karena esensi sholat kan mengingat Allah. Nah yang gak kunut gak ingat Allah. Yang kunut gak ingat Allah. Berarti dia sudah keluar dari substansi sholat. Yang tangannya lurus waktu baca syahadat gak ingat Allah. Yang tangannya diputer-puter gak ingat Allah. Itu kan masalahnya. Dia sholat gak ingat Allah. Bukan soal telunjuknya lurus atau diputar-putar. Itu tidak substansial. Dan kita sering terjebak berdebat pada hal-hal yang tidak pokok. Karena kita tidak mengerti. Oke, jadi itu ya. Ini dasarnya. Jadi kenapa saya bilang Islam itu aslamu itu artinya adalah damai. Jadi siapapun yang mengaku dirinya muslim, berarti dia sudah damai dong. Damai dengan siapa? Paling tidak damai dengan dirinya sendiri. Saya kasih kabar ya, semua orang yang masih konflik dengan orang lain, kan dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Konflik dengan dirinya sendiri, itu konfliknya masih di wilayah pikiran. Kalau konflik dengan orang lain, sudah merambat ke wilayah kata-kata. Konflik dengan diri sendiri itu di sini. Gak ada suaranya, tapi konflik. Dan ketika konflik dengan diri sendiri masih terjadi, selanjutnya dia akan konflik pada orang lain. Konflik pada orang lain tidak mungkin di sini. Tidak mungkin konflik itu hening. Konflik itu pasti bersuara. Dan konflik dengan orang lain itu sudah keluar dari sini. Dan semua yang keluar dari sini berasal dari sini. Oke, pahami dulu ya, pahami dulu. Supaya mengerti. Nah ada ayat lain, ini di Quran surat Al-Hujurat. Ya, surat ke-49 ayat yang ke-9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman, kemudian mereka itu ya berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Fa aslihu bainahuma. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaknya yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut. Gitu. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ayat ini jelas menyatakan bahwa kedamaian itu tidak ada kalau tidak ada keadilan. Makanya saya di permulaan tadi bicara tentang kedamaian itu ya di dalamnya ada keadilan. Oke. Nah ini dua dasar ini yang akan kita kembangkan di kajian kita hari ini. Nah supaya jelas saya akan jelaskan dulu apa sih damai itu. Supaya ngerti. Ternyata damai itu tidak ada perang. Damai itu tidak ada kerusuhan. Damai itu aman. Damai itu tentram. Ini menurut kamus ya. Damai itu tenang. Damai itu menyatakan keadaan tidak bermusuhan. Atau bahasa lainnya rukun. Banyak nih. Ya, persamaan katanya banyak. Ternyata damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram,
tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun, itu kemudian mewakili kata damai. Lah kenapa judulnya tadi damai adalah jeda di antara dua perang? Karena yang sesungguhnya terjadi perang, damai, perang, kan gitu. Baru di sini menyelinap lagi damai, perang, menyelinap lagi damai, perang, kan gitu. Damai itu sebetulnya jeda di antara dua perang. Maksud saya masa perang terus, gak capek gitu. Maksud saya begitu, ya. Maka saya tiba-tiba menyelinap aja judul itu ke saya. Sebetulnya saya itu paling tidak nyaman kalau ceramah dikasih judul. Tapi ini tim IT ini selalu nanya, ya, besok judulnya apa? Lagi sibuk saya ditanya judul. Aduh, ya udah, saya kemarin merenung sebentar, duduk karena kegiatan begitu padat dari hari Sabtu, Minggu. Sabtu ada BMQ, Minggu ada sholat khusyuk, lanjut banyak yang datang ke rumah minta itu minta ini. Senin kemudian saya ngajar full di kampus, ya, nyampe sore juga masih banyak tamu di rumah. Tanya judul, besok judulnya apa? Udah, saya duduk aja merenung sebentar. Udahlah, besok judulnya damai aja. Biar saya juga damai dengan diri saya gitu. Ya, tiba-tiba menyelinap di sini di otak saya itu. Damai itu sebetulnya adalah jeda di antara dua perang. Ya, muncullah judul itu. Kadang-kadang judul tuh suka begitu. Kalau saya minta judul, mikir judul tuh nggak dapat-dapat gitu. Kadang-kadang saya ditanya judul udah ke kamar mandi, duduk aja di kloset. Judulnya datang sendiri. Ini gambaran sebetulnya, gambaran, ya. Jadi kan kenyataan dalam hidup kita itu kan seperti itu. Perang, damai, perang, damai, kan gitu aja. Betul nggak? Nanti hitung lah banyak mana. Jadi kalau hanya mencicipi kedamaian sesaat saja di antara dua perang itu, ya berarti kita memang lebih menyukai neraka daripada surga. Itu aja, ya. Kenapa sih selalu perang? Perang itu terjadi karena tidak ada pengertian antara dua pihak sebetulnya. Begitu ada pengertian, bahkan ketidakdamaian ketika diterima seutuhnya, kita pun akan berubah menjadi damai. Makanya saya berulang kali mengatakan di kajian-kajian saya, stop kalian mencari kedamaian, stop. Karena kedamaian itu tidak usah dicari. Kedamaian itu ada di dalam, ya. Ketika kita memiliki pengertian terhadap sesuatu, memiliki kelembutan, kedamaian datang. Bahkan ketidakdamaian sekalipun ketika diterima berubah menjadi kedamaian. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya sering bertanya. Nih, pertanyaan saya munculkan sekarang. Apakah di ruangan ini saat ini ada yang sedang sedih? Ada? Sebenarnya saya nggak usah nanya karena saya tahu dari wajahnya. Ini cuma basa-basi aja biar kelihatan ada tanya jawab. Siapapun yang sekarang di ruangan ini sedang sedih, kalian sedang hidup di masa lalu. Pikiranmu tidak ada di sini, tidak ada di sini.
Pertanyaan saya yang kedua, apakah di ruang ini sekarang ada yang sedang cemas, khawatir, takut? Ada? Gak usah dijawab karena saya tahu. Dan siapapun yang sedang takut, sekarang cemas, dapat dipastikan kalian gak ada di sini. Kalian sedang hidup di masa depan. Karena siapapun yang hadir di sini saat ini sekarang, sadar sedang bernapas, sadar sedang melihat, sadar sedang duduk, hadir sepenuhnya di sini saat ini, saya pastikan kalian damai. Semurah itu damai. Jadi damai itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang itu damai. Dan kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, masalah pun nggak ada. Apa yang dimasalahkan? Dan saya kasih tahu, waktu yang telah berlalu dengan waktu yang akan datang itu waktu psikologis, bukan waktu yang sebenarnya. Waktu ciptaan pikiranmu sendiri. Karena waktu itu tidak ada sebetulnya. Yang ada cuman saat ini. Makanya pertanyaan, kalau ingin damai, pertanyaan sederhana. Ini ilmu tinggi sebetulnya. Kalau ingin damai, pertanyaannya sederhana. Sekarang saya sedang apa? Gitu aja. Coba aja. Ketika kalian sedang sedih, ketika kalian sedang cemas, tanya, sekarang saya sedang apa? Langsung damai. Yuk tanya sekarang. Sekarang saya sedang apa? Sedang duduk kan? Sehat kan? Bernapas kan? Bisa lihat kan? Bisa dengar kan? Bisa nulis kan? Coba pegang tangan. Terasa enggak? Itu saja, langsung damai kok. Itu namanya mindfulness. Mindfulness itu tidak usah selalu olah nafas. Kalau saya mengajarkan mindfulness, itu adalah latihan olah nafasnya. Itu latihan mindfulness yang pakai nafas itu. Yang napas 4, 7, 9 itu tarik napas hitungan 4, tarik napas hitungan 7, buang hitungan 9. Itu latihan mindfulness. Latihan itu. Mindfulness yang sebenarnya adalah hadir di sini saat ini sekarang. Itu mindfulness yang sebenarnya. Itu aja kok. Oke, baik, kita teruskan dulu. Jadi damai itu apa? Tidak ada perang. Kalau saya tanya, apakah sekarang tidak ada perang? Secara fisik memang nggak ada perang. Kalian tidak sedang berperang dengan siapapun. Kalian sedang duduk di sini. Tapi perang antara pikiranmu dengan kesadaranmu sekarang sedang terjadi. Perang antara Pandawa dan Kurawa di dalam dirimu yang namanya perang Baratayuda sekarang mungkin sedang berkecamuk. Mungkin. Saya lebih sopan nih ngomong mungkin. Agak sopan nih. Sebetulnya pasti. Kan yang paling berbahaya itu adalah perang melawan diri kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Perang melawan pikiran kita sendiri itu masalahnya. Masalah paling besar dalam hidup adalah bukan masalah yang di luar, tapi masalah terbesar adalah
masalah pikiran kita. Oke, lanjut dulu. Jadi damai itu apa? Tidak ada perang. Pernah damai. Ini yang lucu. Kalau kalian damai karena bosan perang. Lucu kan? Ya udah, ada jeda dulu. Makanya muncullah judul itu menyelinap di otak saya. Ternyata damai itu adalah jeda antara dua perang. Tapi setidak-tidaknya kalau merasakan jeda itu walaupun sebentar, kan lumayan, pengen lagi. Pengen damai atau pengen perang lagi? Lucu kalau pengen perang terus. Nanti kita bahas. Ini dari sisi etimologi dulu, ya. Rukun, tahu rukun? Rukun tahu? Jangan manggut-manggut. Kalau bilang nggak tahu gini aja, nggak apa-apa. Tahu rukun? Rukun itu selalu antara dua orang yang berbeda. Dan rukun itu tidak selalu terjadi dengan orang yang sama. Paham? Ulangi dulu. Jangan manggut-manggut gini. Sebari nggak ngerti. Rukun itu sebetulnya terjadi antara dua orang yang berbeda. Berbeda, tetapi dia saling pengertian. Itu namanya rukun. Kalau sama, nggak perlu rukun. Betul nggak? Kenapa ada rukun tetangga? Namanya RT, ini kalimat kata yang dipakai rukun. Karena kita dengan tetangga berbeda. Sarua mah tidak akan perlu rukun, nggak perlu. Kenapa ada rukun warga RW? Kata yang dia pakai rukun. Karena rukun itu selalu antara dua pihak yang berbeda. Jangan lupa ya, kita ini satu RT itu beda semua. Betul nggak? Jangan satu RT, satu rumah aja beda semua. Jadi maksud saya, ini kita sudah amnesia dengan itu. Kata rukun aja sudah lupa. Karena amnesia itu sudah menjadi penyakit yang luar biasa. Kan saya bilang kemarin, masih ingat ya kata-kata saya? Laki-laki itu berasal dari planet Mars. Seakan-akan. Perempuan itu berasal dari planet Venus. Seakan-akan. Kenapa digambarkan begitu oleh John Gray? Karena dia melihat secara fisiologi, secara psikologi, ini dua makhluk yang benar-benar berbeda. Kenapa John Gray bisa mengatakan itu berbeda? Risetnya 15 tahun. Kalian gak pernah riset apa-apa. Makanya penglihatannya jadi sumir. Padahal itu berbeda. Secara fisiologi itu tubuh, fisik. Secara psikologi beda. Digambarkan seperti itu. Jadi dulu itu makhluk Mars itu ya cuman pakai teleskop aja, noong. Lihat. Oh, di Venus garelis. Gitu dulu. Loh, kok di Venus ada makhluk yang berbeda dengan kami? Kita di sini pakai celana panjang, di sana pakai rok. Itu awalnya begitu. Nah, karena noongnya keseringan, lalu penduduk Mars mulai bikin teknologi supaya bisa pergi ke planet Venus. Dibuatlah pesawat. Lalu penduduk Mars akhirnya mendarat di Venus. Saat penduduk Mars mendarat di Venus, apa yang terjadi? Di situ terjadi rukun.
Kenapa? Masing-masing pihak menyadari kalau mereka berbeda. Jadi penduduk Venus ya nanya dulu, apa kesenangan kalian di Mars? Makanan pun disiapkan sesuai dengan Mars. Penduduk Mars waktu mau pergi ke Venus nanya juga, oleh-oleh apa yang kalian inginkan dari kami? Jangan-jangan yang kami bawa salah. Saling tanya, karena masing-masing masih sadar kalau mereka berbeda. Terjadilah perkawinan antara penduduk Mars dengan Venus. Seserahan terjadi dari Mars ke Venus. Waktu seserahan terjadi, tidak ada perang. Setelah perkawinan pun tidak ada perang. Waktu di Venus. Karena masing-masing masih sadar kalau mereka berbeda. Ada pengertian. Ada kesediaan untuk menerima perbedaan itu. Nah, yang jadi masalah itu penduduk Mars dengan Venus setelah menikah, tinggal di Venus, ingin rekreasi ke bumi. Itu masalah. Ingin bulan madu di bumi. Lalu mereka pergi ke bumi. Begitu selesai bulan madu, pagi-pagi bangun, lupa kalau mereka berbeda. Didinya paseate mulai. Jadi sebetulnya berantem itu terjadi saat mereka amnesia. Ketika mereka tidak sadar kalau mereka berbeda. Tadi dia di dunia paraseate. Di Venus mah dulu. Karena masing-masing pihak pasti menyadari kalau mereka berbeda. Nah sekarang nih, kalau ingin damai, satu kuncinya sadari oleh kalian bahwa kalian berbeda. Eureun atuh. Eureun. Paseawae. Makanya ada kata-kata berdamai. Berdamai. Berdamai itu berarti berbalik kembali. Atau berbaik kembali. Nih, perang. Damai, perang. Damai, perang. Kan gitu? Itu siklus. Tapi memang dua-duanya perlu. Dan gak ada damai kalau gak ada perang mah. Gak ada perang juga kalau gak ada damai. Jadi sebetulnya bisa jadi damai itu dilahirkan oleh perang. Dan perang pun dilahirkan oleh damai. Jadi dua-duanya saling melahirkan. Siapa yang duluan saya juga nggak tahu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jangan ditanya. Nah, makanya berdamai berarti berbaik kembali. Berdamai berarti berhenti bermusuhan. Berdamai berarti berunding untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, masalahnya adalah kalian itu sulit bersepakat. Itu aja. Makanya panjang jadinya. Nah, ada yang namanya mendamaikan. Ini beda lagi. Kalau mendamaikan itu mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali. Nah, mendamaikan itu berarti perlu pihak yang ketiga. Ini yang disebut dengan juru damai. Kerjanya adalah mendamaikan. Itu sebabnya hati-hati mencari juru damai. Kalau pasangan suami istri, satu-satunya juru damai menurut John Gray yang bisa dipercaya cuma dua. Satu guru, dua orang tua. Itu aja. Orang tua udah meninggal. Selama masih ada, kalian datang ke rumah. Nanti kalau datang ke rumah, saya cuman menyadarkan amnesia kalian. Bahwa kalian berbeda. Itu aja. Nggak lama kok. Cuman saya sadarkan kalian berbeda. Itu aja. Insya Allah langsung ada pengertian. Itu aja sebetulnya. Sederhana. Nah, ada yang namanya perdamaian. Perdamaian berarti penghentian
permusuhan. Jadi ada damai, ada berdamai, ada mendamaikan, ada yang namanya perdamaian. Ada lagi memperdamaikan. Nah, memperdamaikan berarti menjadikan berdamai atau mendamaikan, membuat berdamai. Ini kaya sekali bahasa kita itu, luar biasa. Makanya saya kupas supaya ngerti. Nah, ada lagi terdamaikan, berarti dapat didamaikan. Siapa yang terdamaikan? Yang dapat didamaikan. Kapan dapat didamaikan? Kalau ada kesepakatan. Dari bahasa saya. Itu aja kok. Nah, ada lagi pendamai. Nah, ini berarti juru damai. Ada lagi kedamaian. Nah, kedamaian berarti keadaan damai. Mau kedamaian? Nah, yang dicari oleh kita adalah kedamaian. Semua kata dasarnya damai. Betul nggak? Bisa berdamai, bisa mendamaikan, bisa perdamaian, bisa memperdamaikan, bisa terdamaikan, bisa juga pendamai dan kedamaian. Nah, yang mau kita cari adalah keadaan damai. Itu adalah hasil akhirnya. Itu damai. Nah, sekarang kita bahas dulu. Perang itu apa? Supaya ngerti. Jadi perang itu adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Nah, kalian harus paham. Perang itu tidak selalu fisik. Bisa juga non fisik. Itu yang non fisik berarti namanya perang dingin. Lucu ya, serumah, bahkan sekasur, tepatannya bisa begitu ya. Lucu kalau bagi saya. Saimah, sakasur bahkan, ngobrol-ngobrol acan gitu. Patonggong-tonggong, aduh. Jadi ini perang sebetulnya. Ini perang dingin namanya itu. Dan perang dingin itu berbahaya. Perang dingin insya Allah dua-duanya rusak. Makanya perang itu adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Ya, awas ya. Jangan perang itu ditafsirkan. Yang saya khawatirkan itu sebetulnya perang yang non fisik. Dekat tingali. Betul nggak? Nah, pasti antara dua kelompok atau dua manusia yang masing-masing melakukan sebuah dominasi yang dipertentangkan. Pasti kalau perang itu ada dominasi. Yang ingin berkuasa pada yang ini, ingin berkuasa pada yang ini. Dua-duanya ingin saling berkuasa. Ketika dua-duanya saling ingin berkuasa, di situ perang terjadi. Mungelehan. Ngerti perang sekarang? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Nah, di era modern ini ya, perang itu lebih mengarah pada superioritas. Ya, ada negara yang merasa dirinya superior. Ada negara yang inferior. Yang superior menindas pada yang inferior. Itu urusan itu nggak saya bahas di sini. Karena saya tidak mau bicara itu. Itu mau urusan para panggede lah di negeri ini. Kita bicara yang ada hubungannya dengan diri kita aja. Apakah dalam diri kita ada superioritas? Pertanyaannya. Mungkin ada. Siapa? Pikiran terlalu superior. Kesadaran inferior. Maka kesadaran akan terus dijajah oleh yang namanya pikiran. Ketika itu terjadi, konflik dalam diri tidak bisa dihindari lagi. Jadi perang antara Sri Rama dengan Rahwana
kan sebetulnya memperebutkan kesadaran, memperebutkan Dewi Sinta. Dewi, dewa itu memperebutkan kesadaran sebetulnya. Karena ada kesadaran yang hilang. Karena kesadarannya Rama hilang, dicuri oleh Rahwana. Di situ kan muncul Hanuman, sang guru sejati, ya toh, sebagai juru damai yang akan mengembalikan kesadaran kepada Sri Rama. Kan ceritanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu.